Kaisar Agung Dao bela diri. Tidak ada bangunan lengkap di reruntuhan ini. Tepatnya, tidak ada tembok yang utuh sama sekali, hanya sebagian besar tembok yang rusak. Di bawah malam, di area tengah reruntuhan, ada gumpalan cahaya yang mekar, muncul dan menghilang, yang sangat misterius. Kapanpun sinar cahaya muncul, seluruh reruntuhan diterangi, dan garis-garis misterius terukir di kehampaan, menutupi seluruh reruntuhan. Formasi pembatasan. Mata Luo Xiu menyipit, saat dia melihat garis-garis yang terukir di kehampaan muncul, dia tahu bahwa ini adalah formasi yang sangat kuat yang tidak bisa dimasuki oleh biksu biasa sama sekali. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa orang-orang dari klan roh pasti telah menemukan tempat ini, tetapi mereka tidak dapat menerobos pada level mereka. Di tempat seperti tanah penciptaan kuno, tempat yang dilindungi oleh formasi terlarang yang misterius, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Hal ini membuat Luo Xiu ingin melihat lebih dekat. Namun, dia tidak memaksa masuk, tapi mendekat dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia menyebarkan kesadaran jiwanya. Kapanpun cahaya itu muncul, garis formasi besar yang terukir di kehampaan juga akan muncul. Saat ini, Luo Xiu akan merasakan dengan kesadaran jiwanya. Susunan pola kuno. Setelah beberapa saat, Luo Xiu mengerti. Di masa lalu, pola kuno sangat misterius bagi Luo Xiu, dan dia tidak pernah bisa menguasainya. Namun, sejak tiba di tanah penciptaan kuno ini, Luo Xiu telah menyimpulkan misteri pola kuno. Meski belum menguasainya, namun ia sudah memahami banyak hal dan tidak jauh dari penguasaan yang sebenarnya. Saat Luo Xiu melangkah ke reruntuhan ini, pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Awalnya hanya reruntuhan tembok yang rusak, namun penampilannya berubah drastis dalam sekejap. Beberapa istana bobrok dan bangunan lainnya muncul, dan sekilas tidak ada yang terlihat. Kelihatannya tidak besar dari luar. Tapi saat kamu masuk, kamu hanya bisa melihat dunia lain. Sepertinya cakupan reruntuhan ini sangat luas. Luo Xiu menyipitkan matanya, lalu melanjutkan berjalan ke depan. Ia terlihat berjalan dengan santai, namun nyatanya setiap langkah yang diambilnya sangat khusus, karena ia dapat merasakan bahwa formasi besar yang menutupi tempat ini tidaklah sederhana. Jika ada sedikit kesalahan, setelah pembatasan pola kuno diaktifkan, itu akan mudah. Mampu membunuh master di alam Dao. Luo Xiu melihat beberapa mayat, semuanya adalah murid klan roh. Tampaknya orang-orang ini memicu pembatasan pola kuno setelah menerobos masuk dan dibunuh. Tidak lama setelah berjalan, Luo Xiu melihat sebuah istana bobrok. Pintu istana sudah lama hancur, dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun tepat di depan pintu masuk istana, terdapat ruang terbuka tempat tumbuhnya obat ajaib yang cemerlang, secemerlang matahari kecil. Obat ajaib terbaik lainnya. Mata Luo Xiu berkilat, dan dia bergegas mendekat, mencabut obat ajaib itu. Cahaya dari obat ajaib menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti dilapisi emas. Ledakan. Pada saat ini, larangan pola kuno dipicu. Jelas sekali, tempat tumbuhnya obat ajaib tingkat atas ini dilindungi oleh larangan khusus. Begitu seseorang secara paksa mengambil obat ajaib, mereka akan diserang oleh larangan tersebut. Garis cahaya pedang muncul, saling bersilangan, seperti jaring pedang dan tirai pedang, sangat padat. Luo Xiu menggunakan teknik naga petir, dan tubuhnya berubah menjadi bentuk naga dan bergerak cepat dengan kilat. Meski begitu, Luo Xiu tidak bisa menghindari semua sinar pedang, dan satu sinar pedang menghantam bahunya. Dengan tubuh tiraninya yang telah mengalami nirwana sebanyak 5 kali, cahaya pedang membelah seluruh tubuhnya menjadi 2 bagian dari bahunya di tempat, menyebabkan darah berceceran dan muncrat. Cedera serius seperti itu sangat berbahaya bagi biksu lainnya. Tapi Luo Xiu hanya mengerutkan kening, dan tubuhnya tertusuk oleh beberapa sinar pedang satu demi satu, dan dia dengan paksa keluar dari pencekikan yang dibentuk oleh sinar pedang yang saling bertautan. Sungguh kekuatan yang menakutkan, jika bukan karena rune keabadianku, kulitku akan tetap terkelupas meski aku belum mati. Luo Xiu berdiri di kejauhan. Ketika dia melarikan diri dari area terlarang dari pola kuno, cahaya pedang menghilang. Hanya darah di tanah yang membuktikan betapa berbahayanya pemandangan tadi. Dapat dikatakan bahwa jika teknik naga petir Luo Xiu tidak cukup cepat, jika dia tidak bergegas keluar dengan tegas, setelah dia sepenuhnya diselimuti oleh cahaya pedang itu, bahkan jika ada rune abadi, dia mungkin akan tercekik sepenuhnya, secara fisik dan secara mental. Hancur. Karena kekuatan cahaya pedang sangat menakutkan, Luo Xiu memperkirakan bahwa bahkan orang kuat di tingkat pencerahan ke-7 pasti akan memiliki jalan keluar yang sempit dari situasi sekarang. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati. Sekalipun saya memiliki tanda keabadian, saya belum tercerahkan. Jika saya tidak berhati-hati, saya mungkin menderita kerugian besar atau bahkan mati di sini. Tanda abadi dalam daging dan darah bersinar, dan tubuh yang rusak terus-menerus terlahir kembali dan dipulihkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Luo Xiu menyesuaikan mentalitasnya dan terus berjalan menuju kedalaman reruntuhan kuno ini. Setelah beberapa saat, Luo Xiu berhenti karena dia sekali lagi merasakan nafas obat ajaib terbaik. Nafas ini menjulang, seolah terhalang oleh sesuatu. Hal ini membuat Luo Xiu segera menyadari bahwa ini seharusnya disebabkan oleh larangan pola kuno di sini. Obat ajaib teratas terletak di tempat adanya larangan pola kuno. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Setelah induksi nafas, Luo Xiu berjalan dengan hati-hati, menghindari tanda kuno yang terukir di kehampaan di sepanjang jalan. Obat ajaib seputih salju berakar di tanah hitam, dan cahaya putih susu yang kaya berputar di sekitar obat ajaib seperti air mengalir, mengembangkan berbagai fenomena aneh. Kali ini, Luo Xiu berjaga-jaga. Meski begitu, setelah dia mengambil obat ajaib tingkat atas ini, dia masih ditembus oleh cahaya pedang beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Luo Xiu akhirnya tiba di ujung reruntuhan. Di sini, dia melihat sebuah altar. Seluruh altar berwarna giok, jernih, dan berkilauan dengan cahaya keemasan redup. Di altar ini terdapat obat ajaib yang tidak berakar di tanah, melainkan berakar di dalam altar giok. Daun obat ajaib ini seperti bintang, bersinar terang. Rimpangnya seperti naga, bahkan memiliki kulit kayu yang mirip sisik naga. Rumput roh naga bintang. Bahkan dengan ketenangan dan ketenangan Luo Xiu, saat dia melihat obat ajaib ini, napasnya membeku. Tanah penciptaan kuno memang merupakan tempat yang membuat semua kekuatan besar di dunia Tao menjadi gila. Luo Xiu merasa emosional, karena obat ajaib seperti rumput roh naga bintang terlalu berharga. Jika dikatakan bahwa obat ajaib terbaik bahkan dapat membuat orang kuat di alam Raja Suci memperjuangkannya, maka rumput roh naga bintang adalah obat ajaib tiada taraf yang melampaui tingkat atas dan dapat membuat jantung Kaisar Suci manapun berdebar kencang. Alam Dao dikatakan memiliki 3.000 Dao surga, tetapi di antara 3.000 Dao surga di seluruh alam Dao, jumlah obat ajaib yang tiada taraf sangat jarang, tidak lebih dari 10. Meskipun dia mendapat 5 obat ajaib tingkat atas, apalagi 5, bahkan 50 obat ajaib tingkat atas jauh lebih berharga daripada satu daun dari satu obat yang tiada taranya. Bab 3127 Penguasaan Awal. Meskipun obat ajaib yang tiada taranya sangat berharga, Luo Xiu tidak kehilangan akal sehatnya karenanya. Dia berdiri diam dan memperhatikan dari kejauhan. Altar batu giok akan memancarkan sinar cahaya cemerlang setiap beberapa saat. Sinar cahaya yang dia lihat sebelumnya muncul dari sini. Kapanpun sinar cahaya muncul, tanda kuno yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di kehampaan seluruh reruntuhan. Berpusat di tempat di mana altar berada, jumlah pola kuno adalah yang terbesar, yang juga berarti tempat ini adalah yang paling berbahaya, dan obat ajaib yang tiada taraf tidak begitu mudah didapat. Dalam pandangan Luo Xiu, tanah penciptaan kuno akan dibuka setiap era kekacauan. Para biksu yang masuk ke sini di masa lalu seharusnya juga mengetahuinya jika tidak terjadi apa-apa. Tapi obat ajaib yang tiada taraf ini selalu tumbuh di sini dan tidak pernah dipetik. Luo Xiu tentu saja tahu apa artinya ini. Berdengung. Luo Xiu memadatkan urutan guntur, berubah menjadi tangan besar dengan kilatan guntur, dan meraih rumput roh naga bintang di altar giok. Ledakan. Ketika tangan yang menggelegar itu mendekat, altar memancarkan cahaya, dan dengan suara kicau, cahaya itu menembus dan memusnahkan tangan yang bergemuruh itu. Itu berisi kekuatan yang sangat menakutkan dan ditembakkan ke arah lokasi Luo Xiu. Luo Xiu menundukkan kepalanya secara naluriah, dan cahaya menakutkan terbang melewati kulit kepalanya, langsung menembus kekosongan di kejauhan, dan dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Setelah menyentuh kulit kepalanya, tangan Luo Xiu berlumuran darah. Dia jelas tidak terkena sinar cahaya itu tetapi masih terluka setelahnya. Hal ini membuatnya menarik napas dalam Raja Suci tidak bisa menangani kekuatan seperti itu, kan? Hati Luo Xiu tenggelam. Pembatasan pola kuno di sekitar altar terlalu menakutkan, dan dia jelas bukan sesuatu yang bisa dia tandingi. Bahkan jika dia memiliki rune abadi, Luo Xiu tidak yakin sama sekali. Bagaimanapun, Immortal Rune tidak maha kuasa. Jika kekuatan yang menyerangnya terlalu kuat, semua vitalitasnya akan hancur dalam sekejap. Immortal Rune tidak dapat menghidupkannya kembali, tetapi hanya akan membuat kemampuan pemulihannya sangat terbalik. Hanya beberapa hari. Dan jika tidak ada peluang untuk sembuh, apa yang disebut keabadian menjadi omong kosong. Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu berbalik dan pergi. Tapi ini tidak berarti Luo Xiu menyerah. Ia berencana mencoba lagi setelah menguasai pola kuno. Obat ajaib yang tiada taraf ini sangat penting baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatan obat ajaib yang tiada taraf pasti akan membantunya melawan serangan balik Nirwana, dan kemudian dia akan memiliki harapan lebih besar untuk menyelesaikan idenya.
Dia baru saja menggabungkan ratusan dari 3.333 jalan tertua yang menciptakan tanah kuno untuk membuka nirwana ke-6, diikuti oleh jalan ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Nirwana, semakin banyak jalan kuno yang ia integrasikan, semakin berbahaya prosesnya, dan semakin rendah kemungkinan keberhasilan nirwana. Tapi obat ajaib terbaik pasti bisa meningkatkan tingkat keberhasilan. Mengenai meletakkan obat ajaib ini di sini, Luo Xiu tidak khawatir orang lain akan merampasnya. Kekuatan pembatasan pola kuno dapat membunuh Raja Suci. Bahkan jika beberapa orang menerobos alam pencerahan, mereka pasti tidak memiliki kemampuan itu. Tidak lama kemudian, Luo Xiu kembali dengan cara yang sama dan meninggalkan reruntuhan kuno ini. Kembali ke tempat asal dia dipindahkan, Luo Xiu memilih tempat ini karena dia menemukan bahwa hanya di sini dia dapat merasakan tanda bintang di kehampaan dengan paling jelas. Segera, Luo Xiu memasuki kondisi latihan lagi. Namun kali ini, dia tidak mencoba mengaktifkan nirwana, melainkan memusatkan seluruh perhatiannya pada deduksi seni pola kuno. Sebelumnya, dia sudah hampir memahami seni pola kuno, jadi dia yakin sepenuhnya bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa menguasai seni pola kuno. Tubuh Luo Xiu terlihat duduk bersila, dikelilingi oleh rune yang tak terhitung jumlahnya. Setiap rune dipadatkan dengan pola ilahi. Pada saat ini, pola ketuhanan terus-menerus bertransformasi dan menyublim. Berdasarkan pola ketuhanan Kaisar kuno, Luo Xiu terus menyimpulkan dan menyempurnakan pola kuno. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika Luo Xiu membuka matanya lagi, banyak rune yang mengelilinginya langsung meledak menjadi cahaya cemerlang. Semua rune terkondensasi menjadi satu dan akhirnya berubah menjadi satu rune, diisi dengan aura pola kuno. Aura semacam ini lebih unggul dari pola ketuhanan. Ini seperti nafas keteraturan, di atas aturan. Pada saat yang sama, Luo Xiu mengeluarkan slip giok yang ditinggalkan ayahnya, Tai Sang Yu, untuknya. Jiwa dan kesadarannya menembusnya dan melihat pola hitam kuno tersegel di dalam batu giok. Di masa lalu, Luo Xiu tidak tahu apa-apa tentang pola kuno hitam ini. Namun kini setelah ia menguasai pola kuno tersebut, ia merasa pola kuno berwarna hitam ini tidak lagi misterius dan tak terduga seperti dulu. Jika dia sabar memahaminya, dia seharusnya bisa membukanya selangkah demi selangkah. Namun, Luo Xiu tidak mencoba membuka pola kuno hitam ini untuk saat ini, tetapi segera pergi ke reruntuhan kuno. Begitu Luo Xiu kembali ke sini, dia melihat banyak orang berkeliaran di kedalaman hutan pegunungan ini. Dari diskusi beberapa orang, Luo Xiu mengetahui bahwa masalah reruntuhan kuno telah tersebar. Jelas sekali, di satu sisi, orang-orang dari klan roh telah menyebarkan berita tersebut sejak lama. Di sisi lain, setiap kali tanah penciptaan kuno dibuka di masa lalu, seseorang masuk. Mungkin saja seseorang telah menemukan tempat ini sejak lama, jadi mereka membawa berita tersebut keluar. Jadi kali ini, mereka yang mengetahui reruntuhan kuno datang ke sini untuk menemukannya. Saya mendengar bahwa ada seseorang di suku ilahi yang mahir dalam seni pola ilahi, dan mungkin dapat mendobrak batasan di sini. Beberapa orang dari suku ilahi berkata ketika mereka memasuki reruntuhan kuno. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari reruntuhan, dan Luo Xiu melihat seberkas cahaya berkelap-kelip jauh di dalam reruntuhan, dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada keraguan bahwa seseorang menyentuh larangan pola kuno di altar, yang menyebabkan kegemparan. Luo Xiu tidak cemas tentang hal ini. Karena dia tahu bahwa larangan pola kuno jauh lebih sulit untuk dipecahkan daripada larangan pola ketuhanan. Jika kita mengatakan dia mahir dalam pola dewa, sebelumnya, Luo Xiu, yang telah menguasai teknik pola dewa Kaisar kuno, pasti bisa disebut sebagai master pola dewa tertinggi. Namun dia masih tak berdaya dengan batasan pola kuno. Hanya sekarang setelah dia menguasai pola kuno, dia bisa percaya diri. Saat ini ada banyak orang, jadi tidak perlu terburu-buru mengambil tindakan, tunggu saja apa yang terjadi. Semakin banyak orang datang dan memasuki reruntuhan. Luo Xiu juga berbaur di antara kerumunan. Keberadaan batasan pola kuno di sepanjang jalan sudah lama diketahui, sehingga dia bisa langsung masuk dan memasuki bagian terdalam. Begitu sampai di sini, Luo Xiu melihat puluhan mayat tergeletak di genangan darah. Mereka semua tertembus oleh cahaya dari batasan pola kuno. Begitu mereka terkena, mereka akan langsung dibunuh. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Cepat mundur. Pembatasan di sini terlalu menakutkan, dan alam pencerahan tidak dapat dihentikan sama sekali. Kekuatan ini tidak bisa dihentikan bahkan jika Holy King datang, kan? Melihat lusinan orang terbunuh begitu mereka melangkah maju, yang lain sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka mundur satu demi satu. Rumput roh naga bintang di altar memang berharga, tetapi di bawah ancaman hidup dan mati, tidak ada seorang pun yang akan diliputi oleh keserakahan dan melakukan hal-hal bodoh. Luo Xiu sedang mengamati aturan jejak pola kuno.
Dia awalnya menguasai teknik pola kuno, meskipun dia tidak mahir di dalamnya. Namun larangan pola kuno di sini sebenarnya tidak terlalu mendalam. Selama dia diberi waktu, dia secara bertahap dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Dalam hal kesulitan, Luo Xiu merasa bahwa kesulitan pola kuno hitam yang ditinggalkan ayahnya dan batasan pola kuno di dekat altar harusnya serupa. Karena semakin banyak orang meninggal, orang lain ketakutan. Beberapa orang meninggalkan reruntuhan dan tidak berani memanfaatkan rumput roh naga bintang. Luo Xiu tidak pergi, tetapi menggunakan teknik pola kuno yang telah dia pelajari untuk menyimpulkan. Pembatasan pola kuno di sekitar altar tidak sederhana dan agak sulit, tapi kita harus bisa menemukan beberapa aturan untuk memecahkannya. Luo Xiu tidak terlalu memikirkan hal lain. Dia hanya bisa mematahkan batasan pola kuno sesegera mungkin dan mendapatkan rumput roh naga bintang. Dengan cara ini, Luo Xiu mulai melanggar batasan. Sesekali, dia bermeditasi sebentar, lalu melambaikan tangannya untuk menuliskan rune kuno, dan pada saat yang sama perlahan bergerak maju, mendekati altar batu giok. Butuh waktu hampir 1 hari bagi Luo Xiu untuk memecahkan batasan tersebut. Bisa dibilang cukup sulit. Bagaimanapun, dia awalnya memahami pola kuno, dan ada beberapa kecelakaan dalam prosesnya. Jika dia tidak mundur secepat mungkin, saya khawatir dia telah terbunuh oleh kekuatan terlarang dari pola kuno. 1 hari berlalu, Luo Xiu berdiri di depan altar batu giok dan menghela nafas lega. Saya akhirnya memecahkannya. Dengan pengalaman ini, selama saya meluangkan waktu, saya bisa memecahkan pola kuno peninggalan ayah saya. Wajah Luo Xiu menunjukkan kegembiraan. Proses penyelesaian masalah selangkah demi selangkah berdasarkan kemampuannya sendiri memberinya rasa pencapaian. Saya tidak menyangka seseorang bisa melanggar larangan pola kuno. Saat ini, suara dingin datang dari belakang Luo Xiu. Luo Xiu berbalik dan melihat sekeliling, dan kemudian melihat seorang pria mengenakan gaun emas berdiri tidak jauh dari sana, tubuhnya diselimuti cahaya ilahi yang terang, dan auranya sangat kuat. Terima kasih telah membantuku melanggar batasan itu. Pria berkemeja emas berkata dengan tenang, demi kontribusimu dan mendapatkan obat ajaib yang tiada taranya, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengikutiku dan menjadi petugasku. Saat dia berbicara, mata pria berkemeja emas itu bersinar karena kegembiraan. Di negeri penciptaan kuno ini, terdapat batasan pola kuno di banyak tempat. Namun, di dunia Tao, tidak banyak orang yang mahir dalam seni pola ketuhanan, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang dapat menguasai seni pola kuno. Bahkan jika seseorang telah memperoleh metode budidaya pola kuno di zaman paling kuno, karena mereka berada di dunia tanpa akhir, sangat sulit untuk dipahami dan dikuasai. Oleh karena itu, jika dia dapat menaklukkan seseorang yang menguasai seni pola kuno di sisinya, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak peluang dan kekayaan di tanah penciptaan kuno ini, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Kamu ingin mencuri obatku yang tiada taraf? Apakah kamu ingin mati? Wajah Luo Xiu tiba-tiba menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Dia akhirnya melanggar larangan pola kuno, tetapi seseorang ingin memanfaatkannya? Pria berkemeja emas memiliki tatapan mematikan di matanya. Tahukah kamu siapa saya? Siapapun yang berani berbicara dengan saya seperti Anda di masa lalu telah berubah menjadi tulang yang layu. Pria berkemeja emas itu sangat kuat. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah dan menatap Luo Xiu dengan dingin. Melihat penguasaan pola kunomu masih berguna, aku, Kaisar Suci, akan memberimu kesempatan. Berlututlah dan serahkan padaku. Saat dia berbicara, pria berkemeja emas sama sekali tidak menganggap serius Luo Xiu. Tepatnya, orang seperti dia sama sekali tidak memperhatikan siapapun. Mereka sombong. Kaisar Suci. Ketika Luo Xiu mendengar nama pihak lain, matanya sedikit menyipit. Meskipun dia telah bertarung dengan banyak orang jenius di dunia Dao di masa lalu, dia belum pernah bertemu dengan Kaisar Dao Suci ini. Namun, Luo Xiu pernah mendengar tentang Kaisar Suci ini. Orang ini berasal dari surga suci. Dikatakan bahwa ketika dia lahir, cahaya ilahi turun dari kehampaan dan berubah menjadi tombak ilahi. Kemudian, ketika dia memasuki jalur latihan spiritual, tombak ajaib menjadi senjatanya. Itu menemaninya saat dia tumbuh dewasa, dan dia menjadi seorang jenius yang tiada taranya dengan reputasi besar di antara surga di dunia Tao. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Jalan Suci mengasingkan diri. Baru setelah jalan kuno dibuka dia keluar dari retret. Dikabarkan bahwa tombak ilahi miliknya adalah tombak ilahi dari Jalan Suci, tidak dapat dihancurkan. Dengan tingkat kultivasinya, dia telah membunuh beberapa orang kuat di alam pencerahan. Semua ini terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, Kaisar Dao Suci dapat melompati dan membunuh orang untuk mencapai alam Dao, dan memiliki pencapaian yang sangat cemerlang dan menarik perhatian. Belum lagi, sekarang dia telah memasuki alam pencerahan, kecakapan tempurnya pasti bisa masuk dalam peringkat orang-orang terkuat di generasi muda,
cukup untuk membuat kebanyakan orang menghindar ketika melihatnya. Tapi bagi Luo Xiu, dia tidak menganggap itu apa-apa. Hari itu, Raja Dewa Iblis juga mencapai pencerahan dengan bakat yang tak tertandingi, jadi Luo Xiu tidak terlalu takut pada lawan setingkat ini. Apakah menurutmu setelah kamu mencapai pencerahan, kamu bisa menjadi sombong dan tak terkalahkan? Luo Xiu memandang pihak lain dengan dingin. Untuk semut sepertimu yang belum mencapai pencerahan, aku memang tak terkalahkan. Kaisar Suci berkata sambil mencibir. Haha, Kaisar Suci, sejak saya bertemu dengan rumput roh naga bintang ini, tentu saja saya ikut serta dalam melihatnya. Pada saat ini, seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya biru berjalan mendekat. Pupilnya juga berwarna biru, dan auranya sekuat tungku langit dan bumi. Baik dalam hal kultivasi atau aura, orang ini tidak lebih lemah dari Kaisar Suci. Terlihat bahwa dia juga seorang jenius yang sangat kuat. Mata Luo Xiu sedikit menyipit, siapa kamu? Dewa Takdir, pria berbaju hijau berkata dengan tenang, dengan tatapan jijik di matanya. Rupanya dia tidak menyangka bahwa seekor semut yang belum tercerahkan bisa menciptakan gelombang apapun. Apakah itu Dewa Juming atau Kaisar Suci? Mereka sebenarnya telah tiba di sini sejak lama, dan mereka semua telah melihat bahwa batasan pola kuno sangat kuat dan tidak dapat ditembus dengan kekuatan. Jadi mereka bersembunyi secara rahasia. Mereka mengira tidak ada yang bisa melanggar larangan pola kuno, tapi mereka tidak menyangka ada yang bisa melakukannya. Tidak diragukan lagi ini adalah hal yang baik bagi mereka. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan dewa yang tiada taranya. Peluang untuk pengobatan. Pria lain yang tidak biasa. Sebelum memasuki tanah jalan kuno, Luo Xiu secara alami mengetahui sesuatu tentang lawan yang kuat itu. Dewa Takdir adalah seorang jenius yang setingkat dengan Kaisar Suci. Dikatakan bahwa dia memiliki latihan Tao yang sangat kuat yang dapat memutus kehidupan begitu dia menggunakannya. Begitu dia mengambil tindakan, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun hidup, jadi dia disebut Dewa Takdir. Dewa Takdir adalah sebuah gelar, bukan namanya. Dan dia bercerita pada dirinya sendiri tentang asal-usulnya dan menceritakan kisah Dewa Kematian, yang menunjukkan bahwa orang ini juga sangat sombong. Di saat yang sama, mereka yang mundur menyadari aura turbulen di sini dan bergegas mendekat. Namun, ketika mereka melihat Putra Suci Surga dan Dewa Juming ada di sini, mereka mundur dengan cepat dan tidak berani mendekat. Bagi generasi muda generasi saat ini, seorang jenius yang tiada taraf dapat mendominasi dunia dan mengalahkan lawan-lawan yang tak terkalahkan di generasinya. Pada saat ini, dua orang jenius yang tiada taraf berdiri bersama dan menjadi tercerahkan. Jika mereka bergabung, siapa yang bisa menjadi musuh di dunia ini? Banyak orang berubah pikiran, meskipun larangan pola kuno telah dilanggar. Dengan adanya dua dewa besar ini, tidak ada yang berani memikirkan tentang obat ajaib yang tiada taraf. Bahkan sebagian besar orang percaya bahwa hanya orang-orang dengan tingkat kejeniusan tiada taraf yang memenuhi syarat untuk memperoleh keajaiban menakjubkan seperti obat ajaib yang tiada taraf. Jika orang lain menghadapi lawan seperti Kaisar Suci dan Dewa Takdir, dia mungkin akan memilih untuk segera mundur. Tapi Luo Xiu tetap tenang dan tenang. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau kekhawatiran baik di ekspresi wajahnya maupun di matanya. Terakhir kali tanah penciptaan kuno dibuka, itu adalah era persaingan antar para jenius yang makmur. Di antara puluhan juta anak muda, tidak banyak orang jenius yang tiada taranya. Terlebih lagi, tanah penciptaan kuno begitu besar sehingga saya bertemu mereka berdua dengan santai. Aku sangat beruntung, Luo Xiu menyipitkan matanya. Di masa lalu, di antara orang-orang muda dan berkuasa di setiap generasi, akan dianggap baik jika satu pihak tahu dapat menghasilkan bakat yang tiada taraf. Tapi kali ini berbeda. Karena tanah penciptaan kuno dibuka untuk terakhir kalinya, era tanpa akhir akan segera berakhir. Oleh karena itu, dalam 100.000 tahun terakhir, telah terjadi lonjakan jumlah orang jenius, dan banyak orang jenius yang luar biasa bermunculan. Beberapa dao surga sangat kuat, dan beberapa dao surga lemah. Tetapi bahkan jika dihitung rata-rata, ada hampir 3 orang jenius yang tiada taranya dalam satu dao tian. Dengan kata lain, ada hampir puluhan ribu orang jenius yang tiada taranya di negeri penciptaan kuno ini. Jumlah ini kelihatannya menakutkan, tetapi jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, pasti ada banyak orang jenius yang telah meninggal saat ini. Selain itu, tanah penciptaan kuno sangat luas, dan 10.000 orang jenius yang tiada taranya tersebar di mana-mana. Setidaknya dalam jangka pendek, kemungkinan untuk menemuinya tidak tinggi. Itu sebabnya Luo Xiu merasa dia bertemu mereka berdua dengan santai, dan tidak ada orang lain yang seberuntung itu. Jangan buang waktuku, menyerah padaku atau mati, itu pilihanmu. Kaisar Suci berjalan mendekat, mengunci Luo Xiu dengan auranya yang kuat. Haha, Kaisar Suci cukup licik. Orang ini mengetahui seni pola kuno, jadi menyimpannya mungkin ada gunanya.
Juming-sen tersenyum. Tampaknya semacam kesepakatan telah dicapai antara Kaisar Suci dan Dewa Takdir. Keduanya tidak berniat mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka menargetkan Luo Xiu sendirian. Apakah kalian berdua sudah selesai berbicara omong kosong? Luo Xiu berdiri di samping altar, menghalangi rumput roh naga bintang di altar di belakangnya, dan menghadapi dua orang jenius tak tertandingi yang telah mencapai pencerahan. Gestur dan nada bicara seperti itu membuat penonton yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tiba-tiba menjadi keributan, termasuk Zheng Tianzi dan Zhu Mingshan. Mereka juga tercengang, mereka tidak menyangka pihak lain berani melakukan ini. Semut yang belum tercerahkan berani menjadi begitu percaya diri. Apakah menurutmu dia bisa melawan kita berdua? Ada cibiran di sudut mulut Zhu Mingshan. Kaisar Suci tidak berbicara, hanya matanya yang bersinar dengan cahaya ilahi saat dia menatap Luo Xiu. Ia merasakan aura yang sangat kuat dari tubuhnya, namun ia dapat yakin bahwa orang tersebut pasti belum tercerahkan dan masih berada di alam leluhurnya. Selama lawannya pasti tidak tercerahkan, bahkan leluhur terkuat sekalipun, Kaisar Suci yakin bahwa dia dapat menyapu bersih mereka dan memperlakukan mereka seperti semut. Kalian berdua berisik sekali. Mata Luo Xiu menyipit, dan dia terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong. Dia menunjukkan sosoknya, membuat segel tinju dengan telapak tangannya, dan meninju. Putra Suci Surga ada di depan, dan Dewa Takdir ada di belakang. Oleh karena itu, sasaran pukulan Luo Xiu secara alami adalah Kaisar Suci. Saat Luo Xiu mengambil tindakan, aura yang mengejutkan dan menakutkan meletus. Hal ini membuat Dewa Juming di belakangnya mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka bahwa leluhur yang belum tercerahkan benar-benar bisa mengeluarkan aura yang begitu kuat. Hasil seperti itu membuat wajahnya tergerak. Terlepas dari tingkat kultivasinya, dia dapat menyimpulkan dengan aura yang begitu kuat sehingga pihak lain pastilah sosok yang kejam, tidak lebih lemah dari dia dan Kaisar Suci. Pengadilan kematian. Kaisar Suci berteriak dengan marah, sosoknya bersinar, dan dia bertarung dengan Luo Xiu. Boom, boom, boom. Daerah itu tiba-tiba dipenuhi kekuatan Tao. Kedua pria itu berkompetisi dengan tubuh mereka dan berduel dengan kekuatan Tao. Teknik jalur ilahi muncul satu demi satu, dan cahaya ilahi yang cemerlang meledak, seperti kembang api yang bermekaran di kehampaan. Dalam sekejap mata, Luo Xiu dan Zheng Tianzi telah bertarung selama puluhan ronde. Sosok Luo Xiu terlihat berdiri diam, tubuhnya diselimuti armor dewa ungu merah, auranya sedalam jurang. Di sisi lain, sosok Kaisar Suci telah mengalami kemunduran, wajahnya sedikit pucat, dan budidayanya sangat menderita. Hal ini membuat penonton yang menyaksikan pertempuran di kejauhan melebarkan mata. Orang yang tampaknya belum tercerahkan itu sebenarnya sangat kuat. Dia masih bisa unggul dalam pertarungan dengan seorang jenius yang tercerahkan? Wajah Zhu Mingshan menjadi gelap saat ini. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Pria di depannya sangat kejam. Apa yang paling tidak bisa dia terima adalah bahwa pihak lain jelas-jelas tidak tercerahkan. Tapi dia bisa bertarung dengan Kaisar Suci yang tercerahkan. Jika dia tercerahkan, bukankah itu berarti orang seperti dia dan Zheng Tianzi bisa dibunuh dengan mudah? Namun, Zhu Mingshan masih menahan keinginan untuk mengambil tindakan. Dia berencana untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jika dia ingin mengambil tindakan, dia harus memukulnya dengan pukulan mematikan tanpa meninggalkan konsekuensi apapun. Pada saat yang sama, Kaisar Suci tidak bisa tenang lagi, dan matanya yang kuat dan arogan menjadi lebih tenang. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang sangat sulit dan kuat. Lawan yang belum tercerahkan bisa bertarung dengan dirinya yang sudah tercerahkan. Ini jelas merupakan situasi yang tidak dapat dibayangkan. Pria menakutkan. Berdengung. Saya melihat alis Kaisar Suci bersinar, dan cahaya ilahi yang terang terbang keluar dari lautan kesadaran di antara alisnya, jatuh ke tangannya, dan berubah menjadi tombak ilahi emas. Ada beberapa garis ungu pada senjata ajaib ini, yang bersinar dengan kilau kristal, dan sepertinya mengandung kebenaran misterius dari jalan besar. Tombak dewa itu panjangnya hampir 2 meter, dan auranya sangat kuat. Itu adalah tombak ketuhanan dari jalan suci yang konon diberikan oleh Tuhan. Puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Suci, yang saat itu belum mencapai pencerahan, mengandalkan kekuatan tombak ilahi ini untuk membunuh orang-orang kuat yang telah mencapai pencerahan. Dapat dikatakan bahwa ketika Kaisar Suci menjadi terkenal di dunia Tao, tidak ada orang seperti Luo Xiu di dunia ini. Pada saat ini, Kaisar Suci mengeluarkan tombak suci, yang tidak diragukan lagi berarti dia menganggap Luo Xiu sebagai lawan yang kuat dan berencana untuk melawannya dengan kekuatan tempur terkuat. Membunuh. Tiba-tiba, Kaisar Suci berteriak keras, gaun emasnya berkibar tertiup angin, rambut panjangnya meledak di belakang kepalanya, dan kecepatannya menjadi lebih cepat sambil memegang tombak suci di tangannya. Kiang, kiang, kiang. Saya melihat tubuh Kaisar Suci berubah menjadi bayangan,
dan tembakan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dalam sekejap. Luo Xiu melawannya, telapak tangannya bertabrakan dengan tombak suci, dan dia segera merasakan kekuatan mengerikan disalurkan ke tubuhnya. Jelas sekali, tombak dewa ini tidak hanya kuat, tetapi saat memegang tombak dewa ini, kecepatan dan kekuatan Kaisar Suci juga telah meningkat pesat. Baru saja, Kaisar Suci tidak dapat menghadapi Luo Xiu secara langsung dan akan ditekan. Tetapi pada saat ini, dengan bantuan tombak suci, Kaisar Suci mampu melawan Luo Xiu, dan bahkan menekannya secara bergantian. Dalam sekejap mata, Luo Xiu bertabrakan dengan tombak suci ratusan kali dengan tangannya, dan darah meluap di antara telapak tangannya. Mati. Tiba-tiba, aura Kaisar Suci meningkat, dan dia mengayunkan tombak suci di tangannya, seperti tongkat, dan menyerang Luo Xiu secara langsung. Pukulan ini sepertinya menghasilkan kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas, membentuk paksaan kuat yang menyelimuti tubuh Luo Xiu, membuatnya merasa seperti terkekang dan tidak bisa melarikan diri. Bab 3130 masih ada batasan. Ini terlalu bagus. Saat ini, Luo Xiu tidak lagi menahan diri. Berbeda dengan riak yang dibentuk oleh metode Taisang yang dilakukan di masa lalu. Dikombinasikan dengan teknik pola kuno. Luo Xiu menggunakan teknik tertinggi lagi, dan lingkaran cahaya menyebar dari bawah kakinya. Area yang ditutupi oleh lingkaran cahaya ini tidak besar, dan bersinar dengan cahaya perak. Namun ketika tombak Seng Tianzi diselimuti lingkaran perak, kekuatannya tiba-tiba turun, seolah-olah telah melemah. Ini adalah bentuk baru dari Taisang Fa. Kiang. Luo Xiu mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan tombak suci itu lagi. Kali ini, tinjunya tidak terluka, dan tombak Roh Kudus, yang dilemahkan oleh Maha Guru, tidak dapat lagi merusak tinjunya. Adapun luka sebelumnya di tangannya, di bawah pengaruh rune abadi, sudah lama pulih. Apa? Ekspresi Seng Tianzi berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan jurus yang lebih kuat, tapi bukannya melukai lawan, dia malah diblokir. Di saat yang sama, dia juga melihat lingkaran cahaya perak menyebar dari bawah kaki Luo Xiu. Kemampuan ini sangat aneh dan melemahkan kekuatan tombak suci. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan tempur Luo Xiu meledak, sosoknya bersinar, dan dia bergegas menuju Kaisar Suci. Lingkaran perak yang dibentuk oleh Maha Guru menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, keseluruhan kekuatan Kaisar Suci melemah, apakah itu kekuatan, kecepatan, atau pertahanan, semuanya menjadi lebih lemah. Dalam keadaan ini, Luo Xiu tidak perlu bertahan sama sekali. Biarpun serangan lawan menimpanya, dia tidak bisa lagi menembus pertahanannya. Normalisasi. Segel jari telapak tangan Luo Xiu, metode Daluo, metode Kaisar Ji, metode naga petir, dan teknik pola kuno digabungkan menjadi satu. Bang! Tubuh Kaisar Suci terbang mundur, darah berceceran di tubuhnya, dan dia menjerit. Ci! Dalam sekejap, sosok Luo Xiu menghilang, dan dia memenggal kepala Kaisar Suci dengan pedangnya. Seorang jenius yang tak tertandingi dalam satu generasi telah meninggal. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Kulit kepala mereka terasa mati rasa dan merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Mengenakan baju besi ilahi ungu, rambut ungu panjang berkibar. Luo Xiu mondar-mandir di udara, matanya tertuju pada Zhu Mingzhen, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, auranya menjadi lebih kuat. Anda. Zhu Mingzhen merasakan ancaman besar dan berubah menjadi seberkas cahaya tanpa ragu-ragu, berbalik dan lari. Meskipun dia dikatakan putus asa, dia tahu betul bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan Kaisar Suci. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan mati jika tetap tinggal. Namun, Luo Xiu lebih cepat. Dia berubah menjadi petir berbentuk naga, dan mengejarnya dalam sekejap. Dia memadatkan metode Daluo dan metode Kaisar dengan satu pukulan, menyebabkan kekosongan hancur dan langit berguncang. Engah! Dewa Kematian membuka mulutnya dan memuntahkan darah, tetapi dia tidak berani berhenti, dan kecepatan melarikan diri dari cahaya menjadi lebih cepat. Namun saat berikutnya, Dewa Kematian berhenti. Bukan karena tak ingin kabur, melainkan karena sosok lawan sudah menghalangi bagian depan, dan kecepatan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ledakan. Luo Xiu mengambil tindakan lagi. Dia tidak membutuhkan senjata apapun. Tubuhnya sudah menjadi senjata ampuh. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dia mendominasi dan tidak terbatas. Cahaya ilahi melonjak ke langit seperti gelombang besar, dan kekosongan yang menindas terus-menerus dimusnahkan dan dihancurkan. Zhu Mingzhen terkejut dan menjadi pucat, dan dengan cepat menunjukkan teknik Tao terkuatnya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang Dewa Biru, menebas Luo Xiu. Ini adalah teknik fatal yang dia praktikkan. Sekali digunakan akan berakibat fatal.
Kecuali para jenius di level yang sama dengannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Namun, gerakan seperti itu tidak berguna melawan Luo Xiu. Karena kekuatan tempur Luo Xiu lebih kuat darinya, bagaimana dia bisa dibunuh olehnya dalam satu pukulan? Kiang! Telapak tangan Luo Xiu seperti pedang, dan bertabrakan dengan pedang Dewa Qian. Pedang Dewa Qian terbang mundur, menampakkan sosok Dewa Takdir. Darah muncrat lagi dari mulutnya, dan pakaian hijau di tubuhnya berlumuran darah. Tidak ada kejutan pada hasil akhirnya. Segera Dewa Juming juga mengikuti jejak Kaisar Suci, kepalanya dipenggal dan dia mati. Luo Xiu mendapatkan tombak suci. Saat dia memegang tombak dewa di tangannya, dia bisa merasakan kekuatan perlawanan. Pistol ajaib itu berdengung dan bergetar, mencoba melepaskan diri dari kendalinya. Dikatakan bahwa tombak dewa ini jatuh dari langit dengan lahirnya Kaisar Suci dan merupakan senjata eksklusifnya. Namun, kekuatan Luo Xiu jauh lebih kuat dari kekuatan Kaisar Suci. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang dengan tombak dewa ini, dia tidak dapat melarikan diri dan secara paksa dicap oleh Luo Xiu. Setelah beberapa saat, tombak suci itu berhenti meronta, perlahan-lahan kembali tenang, dan berpindah tangan sepenuhnya. Senjata ini luar biasa. Setelah menyerahkan tombak suci, Luo Xiu dapat merasakan aura tombak dewa ini sangat misterius. Tampaknya selama wilayahnya dapat terus meningkat, tombak ilahi ini juga akan tumbuh bersamanya, dan memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Ruang angkasa. Selain itu, Luo Xiu juga mendapat 2 cincin penyimpanan. Dia memindai mereka dengan kesadaran spiritualnya. Mata Luo Xiu tiba-tiba menyusut karena dia menemukan kristal 6 warna yang mempesona dari cincin Dewa Takdir. Luo Xiu selalu memiliki kristal 7 warna yang mempesona. Tapi saya belum pernah mendapatkan kristal 6 warna yang mempesona. Awalnya, dia berencana untuk langsung melewati kristal 6 warna yang mempesona untuk menyempurnakan 7 warna setelah dia menjadi tercerahkan. Tapi jika dia bisa menyempurnakan 6 warna terlebih dahulu dan kemudian 7 warna, dia secara bertahap bisa membuat kekuatan mempesona yang terkondensasi di tubuhnya menjadi lebih lengkap. Selain itu, banyak juga obat-obatan ajaib di dalam cincin penyimpanan kedua orang tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka telah memperoleh banyak hal setelah memasuki tanah kuno penciptaan. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah kedua orang ini mencapai pencerahan dengan bakat yang tak tertandingi. Mereka pasti mencapai terobosan melalui peluang yang luar biasa, namun keduanya memanfaatkan peluang itu. Membawa tombak suci di punggungnya, mata Luo Xiu dengan dingin menatap ke arah mereka yang menyaksikan pertempuran di kejauhan. Setiap orang harus mundur, siapapun yang berani datang dalam jarak 100 mil akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mundur, tidak berani ragu sama sekali. Kedua jenius yang tercerahkan itu terbunuh, dan tidak ada yang berani melanggar perintah Luo Xiu. Adapun alasan mengapa orang-orang ini tidak pergi, mereka hanya ingin melihat apakah pria menakutkan yang membunuh 2 orang jenius tak tertandingi ini bisa mendapatkan rumput roh naga bintang. Anda harus tahu bahwa ini adalah obat ajaib yang tiada taraf. Jika bisa diperoleh, itu akan cukup bagi seorang jenius tiada taraf untuk menerobos alam pencerahan dengan postur terkuat. Bahkan kekuatan obat yang terkandung dalam obat ajaib yang tiada taranya akan disimpan di dalam tubuh, memungkinkan seorang jenius yang tiada taranya menerobos ke alam pencerahan. Setelah Tianjiao menerobos dan mencapai pencerahan, dia dapat maju dengan cepat, dan itu lebih dari cukup untuk mencapai pencerahan tingkat keempat. Tanpa memikirkan hal lain, Luo Xiu berjalan menuju altar. Sampai dia berjalan ke altar, tidak ada bahaya. Tampaknya batasan pola kuno di sini benar-benar telah dilanggar olehnya. Tapi ketika Luo Xiu mengulurkan tangan dan meraih rumput roh naga bintang, aura berbahaya tiba-tiba datang. Reaksi pertama Luo Xiu adalah mundur dengan cepat, tetapi lengannya masih terpotong oleh cahaya ilahi yang terang. Tubuh Luo Xiu melompat turun dari altar, lengan kanannya dipotong, dan darah menetes ke tanah. Ada juga batasan pola kuno yang tersembunyi. Menyipitkan matanya sedikit, Luo Xiu mengubah kultivasinya untuk mengaktifkan rune abadi di tubuhnya. Cahaya muncul dari bagian lengan kanannya yang patah, dan nafas kehidupan yang kaya beredar, dan daging serta darahnya segera terlahir kembali.